wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Septian Cahaya Ramadan dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah yaitu struktur hewan dalam mata kuliah biologi. Langsung saja kita next. Jaringan. Apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel tubuh dengan bahan antar sel yang dihasilkannya. Sel-sel tubuh tersebut tidak harus sama, sedangkan bahan antar sel yang dihasilkan berupa bahan dasar atau matriks dan serabut. Jadi, jaringan adalah hal yang mendasari terbentuknya organ tubuh yang fungsional. Di sini ada klasifikasi dari jaringan, yaitu ada 4 macam jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, kedua ada jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan yang terakhir jaringan saraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Fungsinya untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Berdasarkan letak, jaringan epitel dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, endotelium, dan mesotelium, di mana epidermis letaknya berbatasan dengan lingkungan luar. Endotelium letaknya membatasi organ dalam, dan mesotelium membatasi rongga. Ciri-ciri jaringan epitel: yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Dan ketiga, kemampuan regenerasinya yang tinggi. Kemudian, jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada epitel pipih atau squamous epithelium. Di sini ada 2 jenis, yaitu ada selapis, yaitu sangat tipis, permeable, dan transport zat yang dilakukan dengan diffusi dan osmosis. Epitel pipih selapis itu di bagian epitel alveolus dan kapiler. Kemudian ada epitel pipih berlapis, berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Letak epitel pipih berlapis yaitu pada epitel kulit, mulut, dan vagina. Dan ini contoh gambar dari epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Kemudian ada epitel kubus atau cuboid epithelium. Epitel kubus selapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Epitel kubus selapis terletak pada epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Kemudian epitel kubus berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar yang berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, serta melindungi dari gesekan. Dan letak epitel kubus berlapis yaitu pada ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Dan ini contoh gambar epitel kubus selapis. Kemudian ada epitel silindris atau columnal epithelium. Dan epitel silindris ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada selapis
yang berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Di mana letaknya epitel silindris lapis, yaitu pada lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Kemudian epitel silindris berlapis semu bersilia. Epitel ini memiliki sel yang tersusun seperti dua lapis, namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal yang terlihat adalah hanya sel yang tinggi. Dan letak epitel silindris berlapis semu bersilia ini letaknya pada saluran pernafasan atas. Dan ini adalah contoh gambar dari epitel berlapis semu bersilia. Kemudian selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan yang lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Berdasarkan letak, ini contoh gambar dari jaringan ikat. Dan di sini ada alfabet yang menunjukkan letak dan nama-nama dari bagian-bagian jaringan ikat. Yang pertama ada makrofag. Ini yang bagian A. Makrofag berfungsi untuk memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat dengan pembuluh darah. Nah, ini namanya makrofag yang bagian A. Kemudian di bagian B ini ada fibroblast. Fibroblast terbentuk dari serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Kemudian ada sel tiang. Nah, ini yang C. Sel tiang atau mast cell berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Kemudian ada sel lemak yang D, ini lemak yang kuning. Sel lemak atau adiposel adalah sel yang terspesialisasi untuk penyimpan lemak. Jadi di sini sel lemak ini tugasnya untuk menyimpan lemak pada jaringan ikat. Kemudian ada sel darah merah yang bagian E. Ini dia. Kemudian ada sel darah putih bagian F. Ini dia. Kemudian ada melanosit bagian G. Ini. Melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Kemudian ada matriks, itu yang H. Ini komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Kemudian ada serat kolagen berwarna putih dengan daya regang tinggi dan elastisitas rendah. Kemudian ada ini serat elastik berwarna kuning dan elastisitasnya tinggi. Kemudian ada retikuler, ini berbentuk jaring, elastisitasnya rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Fungsinya sebagai pengikat antar jaringan lain. Jaringan ikat juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau beberapa bagian.
Salah satunya yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, serta sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsinya itu memberi bentuk organ dalam, kemudian menyelubungi serat otot, perekat jaringan di bawah kulit, serta membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Nah, ini contoh gambar dari jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar dan jaringannya ini letaknya renggang ya. Kemudian ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang atau tidak teratur, dan tendon serta ligamen. Nah, berbeda dengan jaringan ikat yang longgar tadi, ini jaringannya tersusun padat ya, padat dan terkumpul banyak, jadi terlihat lebih banyak daripada jaringan ikat yang longgar. Selanjutnya ada jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-cirinya yaitu berbentuk oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsinya yaitu untuk melindungi organ-organ dari benturan, kemudian persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu. Khusus pada laki-laki, jaringan lemak terletak di dada dan perempuan terletak di perut. Nah, ini adalah contoh gambar dari jaringan lemak atau adiposa. Oke, selanjutnya ada jaringan tulang rawan atau kartilago, merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang lebih elastis. Nah, ini adalah contoh gambar dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, selanjutnya ada jaringan darah. Jaringan ini merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Fungsinya itu membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Kemudian yang terakhir ada jaringan limfa yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan ini terdapat pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan limfa. Ya, selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Fungsi jaringan otot pada hewan adalah sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Kemudian jaringan otot juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Selanjutnya jaringan otot polos. Otot polos merupakan jaringan otot yang disusun oleh sel-sel yang berbentuk kumparan dengan satu inti di tengahnya. Nah, ini intinya. Karena sitoplasma atau sarkoplasma mengandung filamen yang tidak teratur, otot polos tidak terlihat lurik. Saat miofilamen memendek, otot akan berkontraksi. Nah, ini di sini ada bagian inti, kemudian di sini ada filamen-filamen yang tidak teratur. Nah, ini contoh gambar dari jaringan otot polos. Kemudian ada jaringan otot lurik. Merupakan jaringan otot yang disusun oleh serabut-serabut otot atau sel-sel otot
serta memiliki banyak inti yang terletak di bagian-bagian tepinya. Karena otot lurik melekat pada rangka atau tulang, otot ini disebut juga sebagai otot rangka. Ya, bisa kita lihat bahwa di sini serabut-serabut dari sel atau jaringan otot lurik ini teratur ya. Dan jaringan otot lurik ini bisa kita temui pada tulang atau daging. Kemudian ada jaringan otot jantung. Merupakan jaringan otot yang berada di jantung, yang sel-selnya bercabang dan setiap cabangnya melekat dengan cabang lainnya. Miofilamen otot jantung tersusun seperti pada otot lurik. Sel-sel otot jantung memiliki satu inti yang terletak di tengah. Ya, contoh dari jaringan otot jantung. Dan jaringan otot jantung ini hanya terletak pada jantung saja. Kemudian yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut juga dengan neuron. Macam-macam jaringan saraf. Jaringan saraf dibagi atas 3 macam, yaitu ada saraf sensorik, saraf interneuron, dan saraf motorik. Saraf sensorik ini adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor menuju sistem saraf pusat. Kemudian ada saraf interneuron, saraf penghubung antar saraf, konektor, dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjuster. Kemudian ada saraf motorik. Saraf ini berfungsi mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot penganggap rangsang. Ya, di sini ada bagian-bagian dari saraf ya. Berdasarkan letak saraf ada dendrit di bagian A. Di sini ada dendrit. Dendrit ini berfungsi sebagai penerima rangsang. Kemudian ada bagian B. Ini ada badan sel atau processing cell. Badan sel ini berfungsi sebagai pemroses rangsang. Kemudian ada akson. Ini akson bagian C. Ini berfungsi sebagai penghantar rangsang menuju sinapsis. Kemudian ada sel Schwann. Ini sel Schwann. Ini fungsinya untuk menghasilkan mielin. Kemudian ada selubung mielin. Ini di bagian E. Ini fungsinya untuk melindungi akson dan pemberi nutrisi. Kemudian ada nodus Ranvier. Ini terletak pada bagian F atau celah. Ini berfungsi sebagai pemercepat hantaran rangsangan. Dan yang terakhir ada sinapsis pada bagian G. Ini berfungsi untuk meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.